Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kami dari kelompok satu ingin menjabarkan hasil yang didapat dari pengerjaan soal yang telah diberikan dosen kami, yaitu yang terhormat Pak Madani Hatta. Berikut adalah penjelasan atau penjabaran dari soal yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, laporan arus kas adalah laporan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari tiga aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Sebelumnya, laporan arus kas ini memiliki PSAK sendiri, yaitu PSAK nomor 2. Laporan arus kas ini berasumsikan asumsi kas. Ada tiga aktivitas pada laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item laba rugi. Yang kedua, ada aktivitas investasi, yaitu transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, yaitu transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Sebelumnya, ada dua metode untuk pengerjaan laporan arus kas ini. Yang pertama ada metode indirect, dan yang kedua ada metode direct. Berikut adalah contoh dari pengerjaan metode indirect atau metode tidak langsung. Fellow company, so cooperative statement of financial position 31 Desember. Pertama, kelompok aset ada kas, account receivable, inventory, land, equipment, dan akumulasi depreciation equipment. Kemudian yang kedua ada liabilitas, kelompok liabilitas dan stakeholder equity, ada account payable, bond payable, share capital ordinary, and retained earning. Berikut Kemudian ada informasi tambahan, yaitu ada satu, laba bersih tahun. Lanjut. Yang pertama yaitu laba bersih tahun 2019 adalah di $93.000. Yang kedua, dividen tunai telah dilunaskan, telah diumumkan dan dibayar. Yang ketiga, utang dividen semula $50.000 telah dilunasi secara tunai sebesar $50.000. Yang keempat, saham biasa telah diterbitkan secara tunai. Dan yang kelima, tidak ada equipment yang terjual selama tahun 2019, namun tanah terjual pada harga perolehannya. Diminta siapkan laporan arus kas untuk tahun 2019 menggunakan metode tidak langsung. Berikut adalah laporan arus kas untuk fellow company. Lanjut, Ira. Pertama-tama untuk membuat laporan arus kas, kita harus mengetahui perubahan saldo dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang cara mencarinya adalah saldo di tahun 2019 dikurangkan saldo di tahun 2018, yang berarti saldo di tahun ini yang dilaporkan tahun ini, periode ini dikurangkan pada saldo di tahun sebelumnya. Oke. Untuk di kelompok arus kas dari aktivitas operasi itu ada laba bersih, beban depresiasi equipment, peningkatan saldo piutang usaha, penurunan saldo persediaan, penurunan saldo utang usaha. Untuk laba bersihnya tadi berapa? 93.000 ya? Oke. 93. Peningkatan saldo piutang usaha. Akuntansi payable-nya? Tidak. Berarti 85.000 dikurang 76.000. Didapatkan 9.000. Sorry. 2, 3.
biar lebih gampang saya hitamkan dulu semuanya. Oke. Tadi kan sudah di laporan piutang usaha. Lanjut Ira, yang beban presiden. Untuk melanjut ke beban depresiasi equipment itu ada 34.000, lalu peningkatan saldo piutang usaha itu maka didapatkan karena peningkatan saldo piutang usaha maka ia berkurang menjadi 9.000 dolar. Lanjut ke penurunan saldo persediaan itu diasumsikan persediaan ada yang terjual maka meningkat saldo menjadi 19.000 dolar. Lanjut ke penurunan saldo utang usaha itu berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang yaitu maka berkurang 8.000 dolar. Lanjut Berarti jadi arus itu didapatkan dari sini ya, perubahan dari Ya, didapatkan dari perubahan. Ya, yang pertama tadi ada laba bersih yang memang ditentukan dari informasi tambahan soal. Yang kedua ada beban depresiasi equipment. Ini didapatkan dari 32.000 sebelumnya dan di 2019 66.000. Ini min ya. Berarti ini decrease. Ya. Terus yang 9.000 ini dari sini. 76.000. Ya. 85.000 dikurang dengan 76.000. Penurunan saldo persediaan didapatkan dari inventory 170.000 dikurang dengan 189.000. Ini mengapa di sini sedangkan di sini min sedangkan di sini menjadi penambah 19.000. Itu dikarenakan ya dikarenakan betul kata Ira tadi, diasumsikan bahwa ada persediaan yang terjual selama tahun 2019 sebanyak 19.000 dolar. Nah, perubahan yang menurun berarti diasumsikan adanya yang terjual, itu menjadi penambah kas. Benar. Dan ketika sudah dijumlahkan semuanya, didapatlah sebesar berapa tadi, Pi? Buka yang ke laporan arus kas. 19.000. Didapatlah 129.000 dolar dari arus kas oleh aktivitas operasi. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi berdasarkan soal hanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada pembelian peralatan atau equipment dan penjualan tanah. Dari mana mendapatkan minus 70.000 pembelian peralatan, yaitu dari perubahan saldonya yang awalnya 200.000 dolar pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 itu 270.000 dolar. Dan perubahannya didapatkanlah 70.000 dolar. Kenapa ketika perubahannya plus, maka ditulis minus di laporan arus kas? Dikarenakan diasumsikan bahwa menggunakan kas untuk membayar pembelian peralatan tersebut. Itulah kenapa dia menjadi pengurang dari kas tersebut. Dan penjualan tanah dari informasi tambahan, yaitu tidak adanya penjualan equipment pada tahun 2019. Namun, tanah terjual pada harga perolehannya. Didapatkanlah dari perubahan saldonya menjadi 75.000 pada tahun 2019. Berarti harga perolehannya pada saat ini adalah 75.000 dan kita tulis sebesar 75.000 dolar. Dan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi yaitu penjumlahan dari antara penjualan tanah dan pembelian peralatan didapatkanlah sebesar 5.000 dolar. Selanjutnya, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, yang pertama ada penurunan yang pertama ada utang obligasi atau bonds payable, yang kedua ada share capital ordinary atau saham biasa, dan yang ketiga ada dividen, pembayaran atas dividen. Yang pertama penurunan saldo utang obligasi didapatkan dari perubahan saldo yang sebelumnya bonds payable-nya di tahun 2018 200.000, sedangkan di tahun 2019 150.000. Berarti mengalami penurunan sebesar 50.000. Berarti itu tandanya ada perusahaan mengeluarkan uang
untuk membayar utang obligasi tersebut. Maka di sini menjadi pengurang sebesar $50.000. Yang kedua ada penerbitan saham biasa, satu share capital ordinary. Di sini didapatkan dari yang sebelumnya di 2018 sebesar $174.000 dan sedangkan di sekarang 2019 sebesar $216.000. Perubahan saldonya yaitu bertambah sebesar $42.000. Maka di sini ditulis sebesar $42.000. Lalu pembayaran atas dividen itu didapatkan dari perubahan saldonya. Yang pertama return earning-nya saya buat dulu akun T-nya. Untuk mencari rumus dividen, pertama return earning. Rumus dividen yaitu yang diumumkan yang pertama return earning akhir, return earning awal ditambah dengan net income lalu dikurangkan dengan return earning akhir. Return earning awalnya sebesar $134.000. Lalu net income-nya sebesar itu tadi, laba bersihnya $93.000. Dan untuk return earning akhirnya sebesar $152.000. Lalu di dividen yang diumumkan sebesar ini. Return earning awal ditambah dengan net income tadi. Lalu dikurangkan dengan return akhir. Maka dividen yang diumumkan adalah $35.000 untuk tahun ini, $35.000. Untuk mencari dividen payable-nya, dividen yang diumumkan tahun ini yaitu $35.000. Bentar. Di informasi tambahan, utang dividen senilai $50.000 telah dilunasi secara tunai sebesar $50.000. Maka berarti tidak ada utang dividen lagi untuk tahun ini. Maka di sini 0, 50.000, dan ditambah dengan dividen yang diumumkan tahun sekarang. 35.000. Berarti pembayaran dividen untuk tahun ini sebesar ini. Utang dividen yang telah dilunasi ditambah dengan ini. Gitu kan? Ya. Jadi 85.000. Mik kamu Fatihar. ya, pembayaran atas dividen berarti sebesar $85.000 atau pembayaran dividen yang harus dibayarkan. Ya. Dividen yang harus dibayar $85.000. Ketika dijumlahkan didapatkanlah $93.000 kan? Ya, ini mengapa menjadi pengurang? Karena dia perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar dividen. Maka lanjut Nis. Maka kenaikan kas bersih untuk tahun 2019 adalah sebesar 41.000. Kemudian kas awal periode 1 Januari 2019 sebesar 22.000 didapat dari perubahan saldo. Tidak. Benar. Jadi kas akhir periodenya 63.000. Kas periode sebesar 63.000. Nah, perlu diingat ini nih harus balance. Ini didapatkan dari 129.000 dijumlahkan ini dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 129.000 ditambah dengan 5.000 dikurang dengan 93.000. Maka didapatkan 41.000. Ini harus sama dengan perubahan saldo kas. Benar kan? Iya. Dan ini harus sama juga dengan ini.
saldo awal 2019. Ya, Oke. ada Dah, tambahan? selesai itu. Selesai. Baiklah, kami akan melanjutkan ke soal nomor 2. Berikut adalah soal nomor 2. Itu metode direct atau metode langsung. Metode langsung atau metode direct. Baiklah, yang pertama ada laporan posisi keuangan berupa aset, yaitu cash, account receivable, inventories, investments, land, equipment, accumulated depreciation. Lalu ada liabilitas and stockholder equity, account payable, account expense, dividend payable, share capital ordinary, share premium ordinary, retained earning. Lalu ada laporan laba rugi berupa sales, cost of merchandise sold, gross profit, lalu ada operating expense berupa depreciation expense, others operations expense, lalu ada other expense, loss on sale of investment, income before income tax expense, lalu net income. Lalu berikut ini tambahan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, equipment dan land telah diperoleh secara tunai. Yang kedua, tidak ada penjualan equipment selama tahun ini. Yang ketiga, investasi telah dijual secara tunai. Lalu saham biasa telah diterbitkan secara tunai. Terakhir, dividen kas telah dibayarkan pada tahun ini. Diminta siapkan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode langsung dengan menyertakan perhitungannya. Perlu kita ketahui bahwa untuk kita harus mendapatkan perubahan saldo dulu, baru bisa mendapatkan perhitungan dari metode direct tadi. Untuk membuat laporan arus kas, pertama-tama kita harus mengetahui perubahan saldo tersebut. Nah, yang pertama-tama untuk membuat laporan arus kas, jadi perbedaan dari antara metode direct dan metode indirect adalah metode direct itu laporan arus kasnya itu dikelompokkan menjadi yang besar-besar, tidak menjadi yang lebih kecil, yang lebih spesifik. Jadi perlunya metode perhitungan pada metode direct ini. Yang pertama, identifikasi untuk dari soal tadi, perhitungan metode directnya itu diklasifikasi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah menghitung kas yang diterima dari pelanggan, menghitung kas yang harus dibayarkan kepada supplier, dan menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi, serta menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Pertama-tama menghitung kas dari pelanggan atau sales. Sales itu adalah penjualan. Penjualan dari tahun ini, sepanjang tahun ini adalah 4.367. Kita bisa lihat dari soalnya. Ini. Soalnya 4.367.800. Ya. Nah, 4.367.000. Nah, dan dikurangkan oleh akun receivable atau piutang usaha. Jadi dari penjualan tadi adanya sebanyak 31.500 peningkatan dari piutang usaha. Berarti diasumsikan bahwa dari seluruh penjualan tadi adanya piutang usaha sebesar 31.500, maka itu menjadi pengurang dari kas tersebut. Jadi yang diterima kas dari pelanggan itu tidak utuh, dikurangkan 31.500 karena ada utang usaha. Nah, untuk menghitung kas yang dibayarkan supplier, itu menghitung pembelian pada tahun 2019, COGS, cost of goods sold, itu 2.532.000, dan karena adanya peningkatan inventories atau pembelian inventories, kita dapat dari perubahan saldo tadi, perubahan saldo inventories pada 2018-19 itu sebanyak 35.800, jadi itu menjadi penambah dari COGS atau pembelian dari tahun 2019 menjadi 2.567. Setelah kita mendapatkan peningkatan inventories, kita juga akan menghitung kas dari lanjutannya, menghitung
peningkatan akun payable, yaitu utang. Jadi dari pembelian 2019. COGS dan peningkatan inventories tadi tidak sepenuhnya dibayarkan secara tunai, adanya utang usaha, yaitu peningkat kita dapat dari perubahan saldonya itu sebesar 14.900. Ini ya. Nah, jadi utang usaha ini tidak dibayarkan secara tunai, melainkan sebagai utang. Jadi bersifat sebagai pengurang kas yang dia harus dibayarkan kepada supplier. Jadi 2.567.800 tadi itu dikurangkan menjadi 14.900 dan menjadi 2.552.900. Dan menghitung selanjutnya adalah menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Nah, beban depresiasi ini adalah beban yang kita kurangkan karena beban depresiasi ini bersifat non cash. Kenapa masuk? Karena kas yang mengapa jadi pengurang? Karena kita tidak mengeluarkan uang kan? Perusahaan tidak mengeluarkan uang. Tidak mengeluarkan uang, tapi masuk ke perhitungan laporan laba rugi. Iya. Itulah kenapa kita kita harus menguranginya beban depresiasi. Bukan beban operasi sebesar 1.355.500 tadi dikurang dengan beban depresiasi 47.600 tadi, karena beban depresiasi tadi seharusnya beban operasi tadi itu tidak sebesar 33 itu, karena beban depresiasi ini bersifat non cash, jadi harus dikurang. Dan penurunan akun expense itu menjadi penambah karena adanya beban lain yang harus dibayarkan. Ketika beban tersebut berkurang, maka ada beban yang sudah dibayarkan sebesar 5.300 dolar. Dan jadi beban operasi yang dibayarkan itu adalah sebesar 1.263.200. Menghitung kas beban pajak kita ketahui soal yaitu 175.000. Nah, lanjut ke berarti sekarang lanjutannya adalah menyusun laporan arus kasnya setelah kita mengetahui perubahan saldo dan perhitungan metode directnya. Lanjut, untuk arus kas dari aktivitas operasi, itu yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan, maka kas kita pertama menjadi sebesar 4.336.300. Ini didapatkan dari sini kedua, ya? Dari yang kita hitung tadi itu, kita pindahkan ke laporan arus kas ya? Iya. Oke, lanjut. Lanjut, yang kedua, itu ada pembayaran kas pada pemasok, maka kas kita dikeluarkan menjadi berkurang sebesar 2.552.900. Lanjut, ada pembayaran kas beban operasi, maka kas kita berkurang lagi, dikeluarkan menjadi berkurang 1.263.200. Ini ya. Oke. Lanjut, adanya pembayaran kas untuk pajak, maka kas berkurang lagi menjadi berkurang dari 175.000. Maka kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 345.200 dolar. Perlu diingat, ini mengapa di sini mengapa di sini menjadi penambah? Karena di sini ada kata-kata penerimaan. Maka penerimaan berarti uang perusahaan bertambah. Sedangkan ini yang dari 3 ini adalah pembayaran. Berarti uang perusahaan itu mengeluarkan, arus kasnya harus keluar. Berarti menjadi pengurang. Lanjut. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada penjualan investasi sebesar 150.000 dolar. Kemudian yang kedua ada pembelian tanah berkurang sebesar 230.000 dolar, dan yang ketiga pembelian equipment sebesar 140.000 dolar. Kemudian total dari kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi berkurang sebesar 220.000 dolar. Oke, baik. Jadi
Untuk arus kas dari pendanaan, yang pertama ada penerbitan saham biasa atau share capital ordinary. Kita lihat dari perubahan saldo. Share premium ordinary-nya dari 120.000 menjadi 155.000 di tahun 2019 ini. Maka perubahannya sebesar 75.000. Untuk share capital ordinary dari 20.000 menjadi 23.000, berarti kenaikan 3.000. Maka kita jumlahkan 75.000 ditambah dengan 3.000 ini. Dapatkan $78.000. Lalu untuk pembayaran dividen, ini didapatkan dari, saya buat dulu akun T-nya, return earning. Ini. Return earning awalnya sebesar $1.136.400. Lalu return earning akhirnya sebesar $1.225.700. Untuk net income-nya atau laba bersihnya sebesar $330.300. Maka untuk dividen yang diumumkan, return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan return earning akhir, didapatkan $241.000. Maka untuk akun T dividen payable awal di tahun 2018 sebesar $58.000 dan dividen 2019 sebesar $61.000. Lalu untuk dividen yang diumumkan sebesar $241.000. Maka dividen yang akan dibayarkan untuk tahun ini sebesar $238.000. Nah, maka di sini akan menjadi pengurang karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayarkan dividen tersebut sebesar $238.000. Maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan adalah 78.000 ditambah dengan minus $238.000. Dapatkan minus $190.000. Maka penurunan kas bersih untuk tahun 2019, maka kita bisa cari dari sini. Untuk menentukan balance atau tidak balance-nya, ini dari kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi, lalu juga ditambah dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Maka didapatkan minus 34.800. Ini harus sama dengan perubahan saldo kas pada kas sebesar 34.800. Maka bisa dikatakan itu balance. Kas periode awal 1 Januari 2019 yaitu sebesar $456.700. Maka kas akhir periode 31 Desember 2019 dari jumlah akan ini minus 34.800 ditambah dengan 456.700, maka didapatkan $421.900. Ini harus sama dengan saldo kas pada 31 Desember 2019. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Maka itu untuk pembahasan dari metode direct atau metode langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.